wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita bahas tentang hukum memainkan dan mendengarkan musik, ya, termasuk nyanyian. Kita tahu di negeri ini cukup ramai kalau kita bahas begini ini, dan hampir banyak dikuasai oleh teman-teman yang menyatakan bahwa musik hukumnya haram. Ya. Jadi ada beberapa ustadz itu haram, kayak gitu kan. Nah, kita akan mengkaji seperti apa. Itu adalah alat-alat musik. Kita berangkat dari sebuah hadis ini para jamaah. Haddatsana Abdurrahman bin Ghanmin dibaca Ghanam gitu. Al-Asy'ari qala haddatsani Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, wallahi ma kadzabani sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Rawahul Bukhari. Berkata kepada kami Abdurrahman bin Ghanam Al-Asy'ari, dia berkata kepadaku Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, demi Allah tidaklah dia membohongi aku. Dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umatku akan ada suatu kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr atau minuman keras dan alat-alat musik. Nah, ini hadis ini termasuk dalam kumpulan hadis-hadis sahih Al-Bukhari. Selain Al-Bukhari, Abu Dawud juga meriwayatkannya, kemudian Imam At-Tabrani, lalu Ibnu Hibban, kemudian Al-Baihaqi, Tamam Al-Dimashqi, As-Suyuti, Al-Mungdhiri, dan lain-lain. Kemudian sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Zahiri, hidup pada abad 11 Masehi, dalam kitabnya Al-Muhalla menganggap hadis riwayat Bukhari tadi dhaif. Ini menarik ini. Jadi Bukhari sudah masukkan dalam kitabnya sahih, tetapi Imam Al-Zahiri mengatakan hadis itu dhaif, yaitu hadis munqati', terputus sanadnya, yaitu antara Al-Bukhari dengan Sodaqah bin Khalid. Ulama kontemporer, ulama masa kita yang setuju dengan penilaian Ibnu Hazm untuk mendhaifkan hadis tadi adalah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau tidak salah masih hidup orangnya ini, tapi sudah di atas kursi roda. Yaitu dalam kitabnya Fatawa Al-Mu'asyarah yang menilai matan dan sanad hadis tersebut kacau. Nah, itu intinya. Menurut Al-Qaradawi, banyak ulama mempermasalahkan nama perawi Hisham bin Ammar
yaitu perawi antara Bukhari dengan Sodaqah bin Khalid. Para jamaah, saya tidak mendetailkan membahas ilmu hadis ya, karena bukan persoalan kita itu. Tapi global sajalah ya. Ada waktu sendiri tentang bagaimana kok sampai didhaifkan. Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama yang hidup pada abad ke-14. Kalau tadi kan 11, berarti 300 tahun kemudian muncul ulama namanya Ibnu Qayyim. Ya, dia membela Bukhari. Untuk menjawab tuduhan Ibnu Hazm bahwa hadis tersebut lemah, dapat dijawab dengan 5 hal. Yang pertama, telah disepakati bahwa Al-Bukhari telah bertemu dengan Hisham bin Ammar dan mendengar hadis darinya, sehingga apabila Al-Bukhari berkata Hisham telah berkata, maka kedudukan perkataan itu sama dengan dari Hisham. Jadi Ibnu Qayyim ingin mengatakan bahwa Bukhari ketemu dengan Hisham ini. Nah, gitu. Yang kedua, jika Al-Bukhari tidak mendengar langsung hadis dari Hisham, maka dia tidak akan memperbolehkan dirinya untuk memastikan bahwa riwayat ini darinya, kecuali kalau telah sahih bahwa Hisham benar-benar meriwayatkan hadis ini. Hal ini, keberanian seorang rawi untuk menyatakan bahwa seorang syekh telah meriwayatkan sebuah hadis padahal tidak mendengar langsung, ini biasanya karena banyak orang yang meriwayatkan hadis itu dari syekh tersebut dan karena masyhur atau terkenalnya tersebut. Sudah maklum bahwa Al-Bukhari adalah makhluk Allah yang paling jauh dari penipuan. Jadi Syekh Ibnu Qayyim mengatakan Imam Bukhari itu orangnya bersih, orangnya jujur, tidak mungkin culas. Nah, sehingga ungkapan-ungkapan dalam teks hadis tersebut itu tidak menunjukkan bahwa Bukhari tidak ketemu sama Hisham. Kemudian yang ketiga, bahwa Bukhari telah memasukkan hadis tersebut dalam kitabnya yang diberi nama As-Sahih, Jami' As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih, artinya kumpulan hadis-hadis sahih saja. Nah, dengan istilah itu kok kemudian Bukhari memasukkan hadis ke dalamnya, berarti Bukhari sendiri menilai hadis itu sahih. Yang keempat, Al-Bukhari memberikan taklek lafaz yang menunjukkan terputusnya dalam hadis itu dengan ungkapan yang menunjukkan jazm, tidak dengan ungkapan yang tamrid, cacat. Nah, bahwasanya jika beliau bersikap tawakuf, tidak berpendapat dalam suatu hadis atau hadis itu tidak atas dasar syaratnya, maka beliau akan mengatakan diriwayatkan dari Rasulullah dan juga dengan ungkapan disebutkan dari beliau. Karena itu jika beliau berkata Rasul bersabda, berarti dia telah memastikan bahwa hadis itu disandarkan kepada Rasulullah. Dan yang kelima, rupanya Ibnu Qayyim masih khawatir kalau tidak disetujui dengan pendapat yang setuju dengan Ibnu Hazm. Seandainya kita yang diajak ngomong dengan Ibnu Qayyim mengatakan berbagai dalil di atas tadi tidak ada artinya, tidak dianggap, maka cukuplah bagi kita bahwa hadis tersebut sahih dan muttasil menurut para perawi hadis yang lain. Gitu ceritanya. Jadi selain Imam Al-Bukhari, ternyata banyak ulama-ulama lain yang menilai hadis tersebut sahih. Siapa saja? Ini berikutnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani hidup pada abad 15 Masehi. Ini pada zaman Sunan Wali Songo ya. Dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa melalui penelitian berbagai jalur dapat disimpulkan sanad hadis tersebut bersambung dan sahih. Mengenai perawi bernama Hisham bin Ammar yang dipersoalkan tadi, ia adalah salah satu dari guru Imam Al-Bukhari sehingga sanadnya bersambung.
Ulama lain yang ikut mensahihkan hadis tadi adalah Ibnu Shalah, hidup pada abad ke-13 Masehi, yaitu dalam kitabnya Muqaddimah Ibnu Shalah. Kemudian Imam An-Nawawi juga hidup pada abad 13 Masehi, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim termasuk mensahihkan hadis tadi. Lalu Ibnu Taimiyah hidup pada abad ke-14 Masehi. Ibnu Qayyim hidup abad 14 Masehi, ini muridnya, ya, juga mensahihkan. Lalu Ibnu Rajab, ya, hidup ada 14 Masehi, rupanya banyak 14 ini, juga mensahihkan. Lalu Imam Asy-Syafi'i agak belakang abad 19 dalam kitabnya Nail Author juga ikut mensahihkan hadis tersebut. Dan yang terkini adalah Syekh Al-Albani, ini hidup semasa kita, meninggal baru beberapa tahun lalu, ya, akhir abad 20 beliau meninggal, termasuk yang mensahihkan hadis tadi. Jadi artinya kalau kita baca jajaran para ulama ahli hadis yang mensahihkan, kelihatannya banyak yang mensahihkan. Nah, sekarang apa maksud hadis tadi itu? Hadis tersebut menerangkan bahwa kelak ada sebagian umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, yang berani menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat-alat musik. Ungkapan pernyataan ini difahami oleh sebagian ulama, ya, bahwa sejak awal zina itu memang haram, sutra memang haram, khamr haram, dan alat musik juga haram. Nah, jadi alat musik disejajarkan dengan zina, sutra, dan khamr, haram, asalnya khamr. Ini pemahaman sebagian ulama, ya. Namun seiring dengan berubahnya situasi dan kondisi serta kadar keimanan suatu kaum, maka yang tadinya haram kemudian dihalalkan. Ya mungkin faktor iman, faktor apa begitu. Nah, ini kata sebagian ulama tadi. Jadi para jamaah, hadis tadi adalah hadis yang paling kuat yang dijadikan dalil untuk mengharamkan musik, itu ceritanya. Jadi hadis tadi kan mengatakan besok suatu saat, ini prediksi Nabi, akan ada kaumku yang berani menghalalkan zina, menghalalkan khamr, menghalalkan sutra, menghalalkan alat-alat musik. Nah, kesan dari kalimat ini kan, oh berarti alat musik asalnya haram dong. Nah, itu pemahaman ulama. Nah, para jamaah, khusus tentang larangan alat musik, selain berdasarkan hadis tadi, ada hadis lain, ya, Rasulullah bersabda, kelak ada di antara umatku yang tidaklah bermalam kecuali untuk makan-makan dan hura-hura, lalu pagarinya seperti kera dan babi. Bayangkan ada pesta miras, ya, kemudian hura-hura, kemudian akhirnya semuanya apa? Mabuk kabeh itu. Dianggap seperti kera dan babi. Saking jeleknya kan orang-orang yang korban miras itu. Seperti kera dan babi lantaran mereka meneguh khamr, memakan riba, mengenakan sutra, dan mendatangkan para bidu wanita serta pemutusan silaturahim. Ini hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, ya. Dan kata Albani hadis ini hasan. Ya. Ini teks hadis Arabnya, ya. Masih ada lagi hadis, sebenarnya banyak, ya, hanya sebutkan 3 saja. 3 menunjukkan banyak. Ada 5 atau berapa, ya, tentang yang dipakai untuk mengharamkan musik. Juga hadis dari Imran bin Husain, Rasul bersabda,
kelak pada umatku akan terjadi penenggelaman manusia ke bumi, dihukum, terjadi likuifaksi. Jadi pas lagi pesta lalu ditenggelamkan oleh Allah. Terjadi penenggelaman, ya, kemudian perubahan bentuk dan terlemparnya oleh batuan dari langit, ya, sebagai gara-gara itu. Seorang sahabat bertanya, ya Rasul, kapan itu terjadi nanti? Rasul menjawab, jika mereka meneguk minuman khamar, menjadikan biduan wanita sebagai pelampias syahwat dan memukul berbagai tabuhan musik. Itu. Dalam riwayat lain, jika tampak perkakas musik dalam edan para biduan wanita dan diteguknya minuman khamar. Hadis riwayat Tirmidzi, kemudian At-Tabrani, Al-Albani menilai hadis ini sahih. Itu beberapa hadis yang dijadikan dalil oleh ulama, oleh sebagian ulama, haramnya musik. Nah, para jamaah, dalam memahami hadis-hadis tersebut ulama berbeda pendapat. Nah, ini fikihnya di situ, ya. Jadi fikihnya di sini masuk. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menjadikan hadis tersebut sebagai dalil haramnya menggunakan alat-alat musik. Nah, yang menarik para jamaah, di antara ulama yang mengharamkan musik adalah ulama dari kalangan imam 4 mazhab. Nah, ini jadi ulama yang keren-keren itu, yang keren-keren, ya, menurut saya sepanjang masa saya kira ulama ini paling keren. 4 imam mazhab itu termasuk yang mengharamkan. Wahbah Az-Zuhaili, ulama masa kita ini, kalau nggak masih hidup atau baru meninggal, ya, menyebutkan bahwa jumhur ulama dari 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, cenderung pada pendapat haramnya alat musik seperti kecapi, tamborin, gendang, drum, seruling, rebab, dan lainnya, termasuk alat musik yang bersenar, ya. Semua jenis seruling dan alat musik yang dipetik. Oleh karena itu orang yang mendengarkannya ditolak kesaksiannya berdasarkan hadis riwayat Bukhari tadi. Keras pendapat ulama ini. Jadi kalau orang itu sehari-hari suka mendengar musik, itu dianggap orang yang tidak bersih, sehingga tidak layak menjadi saksi dalam pengadilan. Kenapa? Nggak bisa dipercaya, terlalu banyak dosa. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, itu beberapa hadis. Nah, ada juga Al-Quran, ayat yang dipakai dalil untuk mengharamkan musik, yaitu surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin. Di antara manusia ada orang yang mempergunakan percakapan kosong. Percakapan kosong. Ini nanti jadi perdebatan ulama pemahamannya. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Nah, kalimat ini umum, ya. Kalau artinya seperti itu, lah bagaimana tafsirnya? Kita perlu bantuan ulama, mulai sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang ahli tafsir pada zamannya, mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut ada kata-kata lawal hadis adalah alat musik dan nyanyian. Jadi sahabat Nabi sudah begitu pemahamannya. Ini dalam kitab Tanwil Mikbas, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Secara rasional para jamaah memang dapat dipahami bahwa
alat-alat musik dan nyanyian dapat menyebabkan manusia lalai ya, dari ketaatan kepada Allah, lalai membaca Quran dan lalai zikir. Saya setuju. Suatu saat orang yang begitu gemar main musik, begitu gemar bernyanyi, lupa sholat. Lihat orang-orang yang lagi asik gitu, pagi sampai sore terus main ya, nggak memperhatikan masalah sholat, nggak memperhatikan masalah baca Quran, zikir dan sebagainya. Tapi tidak mesti. Tapi ini bisa membuat orang lalai, itu maksudnya. Nah, ini para jemaah penarik. At-Tabari mengutip pendapat sebagian ulama, bagaimana pendapat Syafi'i, Maliki, Abu Hanifah, bahkan di belakang ada Imam Ahmad. Imam Syafi'i berkata, menyanyi hukumnya makruh dan menyerupai kebatilan. Barang siapa sering bernyanyi maka dia tergolong orang bodoh. Karena itu kesaksiannya ditolak. Ini Imam Syafi'i yang mengatakan. Keras sekali. Jadi mendengarkan musik itu tidak boleh. Imam Syafi'i. Sering-sering bernyanyi dianggap orang bodoh. Jadi wajar kalau ada teman-teman tadi berpendapat haram, itu di situ. Begitu juga Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan jika seorang membeli budak perempuan dan ternyata budaknya itu pandai menyanyi atau memang penyanyi, maka pembeli berhak mengembalikan budak tersebut karena dianggap cacat. Pendapat Imam Malik ini kemudian didukung oleh mayoritas ulama yang tinggal di Madinah, kecuali ada satu ulama yang tidak setuju pendapatnya, yaitu Ibrahim Ibnu Sa'id. Ini dapat dibaca dalam kitabnya Abul Abbas Ara'ul Ulama fi Al-Ghina, kemudian lain-lainnya. Kemudian Imam Abu Hanifah juga berpendapat bahwa musik hukumnya makruh dan mendengarkannya termasuk perbuatan dosa. Jadi makruh di sini makruh yang mepet haram, bukan makruh yang mepet boleh, beda. Makruh ada dua tingkatan, makruh yang cenderung ke boleh, ada yang cenderung ke haram. Baik Syafi'i maupun Hanafi dalam konteks ini cenderung ke haram, karena dianggap kebatilan, ya, dianggap dosa. Syafi'i menggunakan istilah dianggap kebatilan, kalau Hanafi perbuatan dosa. Nah, pendapat Hanafi ini juga didukung oleh sebagian besar ulama Kufah seperti Sufyan Ats-Tsauri, Hamad, Ibrahim, Asy-Syafi'i dan ulama lainnya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal juga berpendapat bahwa sejumlah alat musik itu hukumnya haram karena termasuk kemungkaran yang harus dihilangkan. Suatu saat Imam Ahmad ditanya tentang menyanyi, beliau mengatakan bahwa menyanyi itu bisa menumbuhkan kemunafikan dalam hati, karena itu aku tidak menyukainya. Ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya. Jadi empat imam madhab, mulai dari Hanafi mengatakan makruh dosa, Imam Maliki mengatakan kalau orang suka menyanyi itu cacat, jelek juga. Imam Syafi'i makruh batil, nah, kan? Kemudian Muhammad ya bisa menimbulkan kemunafikan. Jadi imam empat mazhab tidak setuju, tidak mau bermain termasuk mendengarkan musik ini. Sampai di situ para jamaah. Pendapat yang pertama yang kemudian menyimpulkan bahwa bermusik atau bernyanyi hukumnya terlarang. Nah, para jamaah, ternyata ada ulama yang membolehkan. Loh, ini kalau tadi kan tegang, ini lain-lain.
Ada yang membolehkan. Di antaranya adalah yang bernama Abu Thalib Al-Makki, hidup pada abad 10 Masehi, lebih awal ya, dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm abad ke-11, ini abad ke-10. Nah, menurut Abu Thalib, berdasarkan keterangan yang ada itu, beberapa sahabat Nabi seperti Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Zubair, Mughirah bin Syu'bah, Muawiyah, dan beberapa sahabat lain itu suka mendengarkan musik. Menurutnya, mendengarkan musik atau nyanyian itu hampir sudah mentradisi di kalangan ulama salaf atau para tabi'in. Ini kenyataan dibaca oleh siapa? Abu Thalib Al-Makki ini. Bahkan kata Abu Thalib, ketika dia pas di Mekah, ya, pusat Islam gitu kan, pada saat peringatan hari besar, orang-orang Hijaz merayakannya dengan pagelaran musik. Kontras ya, kontras. Ini ditulis oleh Abu Thalib Al-Makki dalam kitabnya Qutul Qulub. Qut itu makanan, al-qulub hati, makanan hati. Jadi berarti Abu Thalib cenderung menganggap musik atau bernyanyi dalam hal yang sifatnya normal itu kebutuhan jiwa manusia. Qutul Qulub, makanan hati. Nah, ini teks Arabnya. Ini kalau saya bacakan, wanakola Abu Thalib Al-Makki ibahata asma min jam'ah. Jadi Abu Thalib menukil itu, meriwayatkan, ya, mengutip tentang pendapat bolehnya mendengar maksudnya mendengar musik atau nyanyian dari banyak kalangan min jamaah. Nah, tadi sudah saya bacakan di awal. Ini ditulis oleh beliau dalam kitabnya Qutul Qulub tadi itu. Nah, itu Al-Makki. Nah, beberapa ulama lain yang juga memperbolehkan mendengar musik adalah Imam Ibnu Hazm. Tadi yang menganggap hati tadi lemah tadi itu, akhirnya dia mengatakan boleh, kenapa tidak? Yaitu Ibnu Hazm itu pada abad ke-11, Imam Al-Adfawi abad ke-4 Hijriah, saya nggak menemukan masehnya. Kemudian Imam Ibnu Thahir Al-Maqdisi abad ke-6 Hijriah. Nah, ini sama dengan Al-Ghazali. Kalau Ghazali itu 505 meninggalnya. Mereka berpendapat bahwa hadis-hadis yang dipegangi ulama yang mengharamkan nyanyian tidak sahih, cacat. Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Arabi mengatakan bahwa tak ada satupun hadis sahih yang mengharamkan nyanyian. Ini ulama-ulama ahli hukum yang berbeda pendapat dengan tadi. Ibnu Hazm bahkan mengatakan hadis-hadis yang dijadikan dasar untuk mengharamkan nyanyian semuanya batil, maudhu', palsu. Penilaian Ibnu Hazm. Jadi para jamaah jangan heran, kopi, nah, sekarang kopi, saya ingin mengatakan kopi. Yun sewu, saya ingin menerangkan kopi. Kopi ini sebagian orang kan suka, seperti saya. Bismillah. Tapi sebagian orang tidak suka atau tidak berani. Apakah salah orang yang suka? Tidak ya. Apakah salah orang yang tidak suka? Tidak, sama-sama tidak salah. Tapi itu karena pilihan, karena kecenderungan. Ternyata begitu dalam hal ini. Dalam melihat hadis ada cenderung ini baik, yang mengatakan ini tidak. Itu biasa berdasarkan ilmu pengetahuan masing-masing. Nah, jadi Ibnu Hazm keras sekali, dia mengatakan pokoknya hadis yang dipakai dalil oleh ulama-ulama mengatakan ini haram, hadis ini itu palsu, kata Ibnu Hazm. Walaupun tadi dibantah oleh siapa? Ibnu Qayyim dengan 5 alasan untuk membantah pendapat siapa? Ibnu Hazm. Inilah yang terjadi sejak ya sekitar ratusan, bahkan ada yang ribuan tahun ini. Kemudian tadi di dalam dalil yang mengharamkan musik menyinggung ayat surat Luqman ayat 6.
Kata Ibnu Hazm, ayat itu tidak menjelaskan tentang larangan musik, tetapi menjelaskan tentang sifat perbuatan orang kafir yang mempermainkan ajaran Allah atau hal-hal yang bisa mengganggu untuk jauh dari ajaran Allah. Jadi nggak bahas masalah larangan musik. Jadi walaupun sahabat Nabi berpendapat, dia nggak setuju. Siapa ini? Ibnu Hazm. Itu biasa. Sahabat juga ulama. Nggak bisa disejajarkan dengan Nabi. Kalau Nabi yang bicara, nah itu baru harus sami'na wa ata'na. Kalau masih sahabat, itu sama dengan ulama yang lain. Artinya apa? Bisa salah, bisa benar. Kalau Nabi tidak bisa salah. Karena apa? Dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Ghazali termasuk ulama yang membolehkan mendengar musik. Imam Ghazali. Beliau meriwayatkan suatu ketika Abi Hasan bin Salim ditanya Abu Thalib, "Mengapa engkau melarang mendengarkan musik sementara ulama-ulama hebat sebelumnya seperti Al-Junaidi, Sirri As-Sakoti dan Dzun Al-Misri itu senang mendengarkan musik, ulama-ulama ahli tasawuf?" Hasan bin Salim menjawab, "Saya tidak melarang orang mendengar musik sebagaimana halnya orang-orang yang lebih baik dari aku. Aku hanya melarang bermain-main dan bersenda gurau dalam mendengarkan musik." Nah, kalimat ini kan secara zati, ya, secara umum saya tidak melarang musik. Tapi kalau ada orang kemudian mendengarkan musik sambil berjoget-joget lalu mabuk-mabukan lupa diri, lah itu yang aku larang itu. Dikatanya siapa? Hasan bin Salim. Ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Lebih lanjut, Al-Ghazali mengatakan bahwa syair, ucapan-ucapan termasuk syair-syair dan lagu-lagu itu kan perkataan. Kalau isinya baik, ya baik. Kalau isinya buruk, ya buruk. Tergantung isinya itu. Sesuai dengan muatannya, maka mendengarkan nyanyian bisa dihukumi mubah, bisa mustahab atau sunnah, bisa wajib, bisa makruh, dan bisa juga haram. Yang wajib contohnya adalah mendengarkan Al-Quran. Itu kan nyanyian Al-Quran itu. Ketika dibaca oleh imam dalam sholat, itu wajib didengarkan. Nah, itu misalnya. Nah, ini dikutip juga oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ini aslinya teks Arabnya. Nah, kemudian Syed Sabiq, ini ulama agak dekat dengan kita, sudah meninggal juga, tapi semasa itu hidup ada abad ke-20 yang lalu itu ya. Syed Sabiq menyebutkan ada 3 dalil yang dipedomani oleh ulama yang cenderung membolehkan musik atau nyanyian. Tadi kan sudah saya sebutkan 3 yang mengharamkan, walaupun banyak 3. Ini 3 yang membolehkan. Yang pertama hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Nah, Aisyah berkata, suatu saat yaitu Nabi berada di Madinah dan aku memiliki 2 gadis Ansor. Keduanya menabuh rebana, ya, pokoknya main musik, dan menyanyikan syair-syair yang menggambarkan perang Bu'as, yaitu peristiwa dari terbunuhnya para tokoh Aus dan Khazraj, tokoh Madinah. Nabi berbaring di atas tikarnya sambil memalingkan wajahnya. Artinya tidak memperhatikan anak-anak main musik tadi. Nabi hanya tidur gitu aja, berpaling. Kesannya kan tidak begitu tertarik, tapi Nabi membiarkan dan bertutupkan selembar kain. Kemudian ketika Nabi istirahat di situ, laya-laya gitu kira-kira di rumah Aisyah itu, Abu Bakar datang. Marah Abu Bakar, lalu mengatakan, kenapa ada seruling setan di rumah Rasul? Main musik tadi, main rebana sama musik. Ya. Lalu Nabi menyingkap tabir kain dari wajahnya. Jadi kalau tadi itu pakai ditutup kira-kira terus dibuka dulu Abu Bakar itu, lalu mengatakan, wahai Abu Bakar, biarkan saja keduanya.
Dia ini kan hari raya. Sesungguhnya pada setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita. Diduga ini pas suasana Idul Adha. Ada yang mengatakan suasana Idul Fitri, pokoknya suasana hari raya. Jadi kita bisa mendramatisasikan Nabi sedang tidur sambil menutup kain di wajahnya, lalu musik yang dilakukan oleh dua gadis tadi itu, ya orangnya Aisyah sendiri yang membantu sehari-hari itu bermain. Nabi membiarkan. Begitu Abu Bakar masuk, marah, menganggap ini permainan setan, ini kenapa di rumah Rasul ini. Tapi Nabi kemudian mengatakan, biarkanlah keduanya Abu Bakar, ini adalah hari raya. Nah, kesannya sementara ini seakan-akan kalau hari raya kan boleh, paling tidak ada yang membolehkan dalam suasana itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Banyak ulama hadis meriwayatkan ini. Ini teks hadisnya dalam bahasa Arab. Nah, kemudian hadis yang kedua, itu hadis pertama yang dijadikan dalil, oh ternyata Nabi membolehkan gitu kok. Nah, ya kan? Bukhari, Muslim. Yang kedua, hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Buraidah al-Aslami berkata, Rasul pergi perang. Ketika pulang, ada gadis hitam mencegat Rasul, ya. Kemudian mengatakan, ya Rasul, aku bernazar jika panjenengan nanti pulang dalam keadaan selamat, aku akan menabuh rebana dan bernyanyi. Apa jawab Rasul? Jika engkau bernazar, tabuhlah rebana itu, membolehkan kan? Dan jika tidak nazar, jangan kamu lakukan. Artinya Rasul tidak butuh sambutan-sambutan itu. Tapi karena orang ini bernazar, ya silakan dilakukan. Nah, hadis ini kesannya kan Nabi membolehkan bermain musik walaupun dengan alat rebana. Nah, akhirnya gadis itu menabuh rebana. Ya. Lalu Abu Bakar masuk. Nah, begitu sampai di rumah, Abu Bakar masuk dan si gadisnya tetap menabuh rebananya. Mungkin kita bisa membayangkan tradisi kita ini ketika ada orang pulang haji, di beberapa rumah itu menyambut jamaah haji itu seperti pengantin dengan berbagai macam cara, termasuk bermain musik tadi ini. Ada yang sedang membaca sholawat, kan begitu. Beberapa tradisi yang kita lihat. Kalau di Kalimantan, malah dikasih apa namanya ini? Itu loh Pak, apa namanya, sebelum masuk ke rumah semacam pintu masuk spesial gitu. Nah itu ya, jadi saya tergambar seperti itu. Lah Nabi juga begitu, berarti begitu masuk begitu dicegat oleh siapa tadi, gadis hitam itu yang mengatakan, Rasul, saya bernazar kalau panjenengan pulang dalam keadaan selamat dari perang, saya akan menabuh rebana untuk menyambut panjenengan. Nah, kata Nabi, ya kalau memang sampean nazar silahkan tabuh rebana itu. Tapi kalau nggak bernazar, nggak usah, nggak perlu gitu, jangan gitu. Nah, maka si gadisnya menabuh rebana itu. Nah, kemudian siapa ini? Abu Bakar datang, masih ditabuh. Ya, Utsman datang, masih ditabuh. Ali datang, yang datang terakhir Umar. Si gadis tidak berani, langsung disimpan di bokongnya gini, diduduki, takut sama Umar bin Khattab. Jadi memang di antara sahabat itu yang paling ditakuti adalah Umar bin Khattab. Nah, dikatakan di situ Nabi berkata, sesungguhnya setan takut padamu wahai Umar. Ketika aku duduk, ia masih menabuh rebana. Abu Bakar masuk, masih menabuh rebana. Utsman masuk, tapi begitu Umar masuk, kemudian dia menyembunyikan rebananya. Ini hadis Tirmidzi, Ahmad dan Albani menilai hadis ini sahih. Hadis ini dijadikan dalil bolehnya bermain musik. Ini hadisnya panjang ya. Nah, dalil ketiga adalah berdasarkan riwayat yang sah bahwasanya banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang juga mendengarkan nyanyian dan alat musik. Di antara sahabat itu misalnya Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Ja'far,
dan lain-lain. Di kalangan tabi'in misalnya Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah kan, khalifah yang sangat hebat itu, yang hanya 2 tahun tetapi melebihi yang puluhan bahkan 20 tahun menguasainya, saking hebatnya ini. Nah, dia dianggap termasuk suka mendengar musik dan lain-lain. Ini Syed Sabiq mengutip dalam kitabnya Fikih Sunnah. Saya percepat perjamaah yang terakhir. Dari sini kita bisa tahu, oh ternyata ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang membolehkan. Itu realitas. Nah, sudah menjadi realitas sejak awal Islam hingga sekarang terjadi perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum mendengarkan musik dan nyanyian. Sebagian ulama tidak memperbolehkan atau mengharamkan, dan sebagian ulama yang lain membolehkan atau menghalalkan. Masing-masing memiliki argumentasi sendiri berdasarkan Quran, hadis, dan akal sehat. Masing-masing punya argumen. Ulama yang tidak membolehkan atau mengharamkan cenderung lebih berhati-hati karena seringkali musik dan nyanyian digunakan untuk hiburan dan bersenang-senang disertai wanita dan minum-minum keras, maka cenderung untuk mengharamkan. Banyak dipakai itu. Sedangkan ulama yang membolehkan cenderung karena pertimbangan bahwa nyanyian dan musik telah menjadi bagian kebutuhan hidup manusia, naluriah, alamiah. Bagaimana pendapat Muhammadiyah yang terakhir? Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah, bahwa seni suara termasuk musik dan nyanyian adalah merupakan ekspresi indah manusia. Dengan demikian tidak dapat dikatakan bertentangan dengan agama. Itu kebutuhan manusia. Allah itu indah, suka pada keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ini hadis riwayat Muslim. Namun demikian, ini yang paling penting, perlu diperhatikan bagaimana suatu seni musik nyanyi itu disajikan. Seni suara, khususnya alat-alat musik, bunyian, ya, hukumnya tergantung pada ilatnya. Jadi ada 3 macam. Pertama, apabila musik menarik kepada keutamaan dan membawa kebaikan, maka hukumnya sunnah. Apabila musik hanya sekedar untuk main-main belaka, tidak mendatangkan kebaikan apa-apa, maka makruh. Tapi kalau masalah mengundang negatif, haram. Jadi apabila musik mengundang kemaksiatan, maka jelas hukumnya haram. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya musik atau nyanyian itu diperbolehkan secara kondisional dan juga diharamkan secara kondisional. Demikian Majelis Tarjih Muhammadiyah yang telah memutuskan dan pernah dikutip di Surah Muhammadiyah pada tahun 2018. Demikian para jamaah yang bisa disajikan. Jadi saya tidak banyak komentari yang mengharamkan dan juga tidak mengomentari yang menghalalkan, tapi memaparkan. Karena saya sungkan kalau mengatakan, memang ada sebagian ustadz kita yang mengatakan ulama yang mengharamkan musik itu karena tidak komprehensif di dalam mempelajari hadis. Kok saya nggak tega itu mengucapkan begitu kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Maliki. Jadi saya biarkan itu kecenderungan ulama masing-masing punya caranya, ya. Jadi walaupun ustadz ini juga tidak boleh disalahkan, itu kan cara berpikir dia, ya. Nah, tetapi saya dengan sangat hati-hati mencoba, inilah kenyataannya di masyarakat sudah ribuan tahun, ya. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Nah, sekarang kita mempelajari mana di antara yang mengharamkan, membolehkan yang lebih kuat. Menurut Muhammadiyah, yang lebih kuat adalah yang membolehkan. Karena itu memang musiknya itu kebutuhan hidup manusia. Dengan musik manusia menjadi indah, tetapi harus hati-hati. Jangan sampai digunakan dengan hal-hal yang membawa kepada kemaksiatan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jamaah, itu yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Waktunya sudah melampaui jam 5:30 ya. Jadi saya kira renungkan saja kesempatan pertanyaan, karena dianggap juga lebih waktunya, maka mudah-mudahan ini menginspirasi
dan menarik kita untuk belajar lebih jauh lagi. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.